Dre. Oke, jadi sekarang kita mulai dari perkenalan dari HST sama CCT sama TTT diagram dulu ya. Oke, boleh di next frame. Oke, jadi karena matkulnya sekarang HST, kita bakal perkenalan dulu nih sama HST. Jadi HST itu apa? Jadi HST itu Heat and Surface Treatment. Dan definisinya itu apa? Jadi definisinya itu kita bakal ngubah struktur mikro dari sebuah material yang dimana kita merekayasa dengan melakukan pemanasan kemudian pendinginan. Terus sebelum kita lanjut lebih dalam terkait HST, kita tuh harus paham banget sama yang namanya diagram fasa. Oke, kalian udah semester 5 di sini, jadi gue harap kalian udah hatam lah ya sama diagram fasa FE, FE3C. Jadi dari apa sih yang bisa kita dapetin dari diagram fasa FE, FE3C? Dari HST ini apa sih yang berhubungan. Jadi melalui diagram ini kita bisa tahu nih temperatur-temperatur berapa dan di mana dan juga fasa-fasa apa aja yang terbentuk pada temperatur tersebut dan juga komposisi dari karbon yang terkandung dari sebuah baja tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat nih di diagram fasa cuman ada fase austenite, terus cementite, leather buried, terus liquid, terus perlite, ferrite, terus apa lagi ya? Udah. Nah, tapi ada satu fase yang kurang nih, dan itu biasanya dipakai banget di mata kuliah HST ini. Jadi, satu fase yang nggak ada itu adalah fase Martensit. Kenapa sih fase Martensit ini nggak ada di diagram fasa FE-FE3C? Jadi, kenapa Martensit nggak ada? Jadi, Martensit itu nggak tercantum di diagram fasa karena Martensit ini itu merupakan fase metastabil dan hanya terbentuk akibat perlakuan panas. Jadinya ya gitu, martensit gak ada di FA-FA3C karena ya udah terbentuk karena perlakuan panas. Yang dimana kalau kita mau tahu keberadaan martensit itu, kita bisa lihat di diagram, diagram, beberapa diagram. Ada yang tahu nggak diagramnya apa aja? Boleh, anak-anak yang kelas gue boleh, siapa tahu dapat nilai plus. TTT-CCT kan sih, Kak? Oke, benar. Plus ya nih, nih berasa. Oke. eh Boleh di next frame. Oke. Jadi benar tadi nih Bresa bilang kalau mau lihat fase-fase, terutama fase Martensit, oh sama Bainit juga deh yang baru ingat. Nah, fase-fasenya itu cuman ada di diagram TTT sama CCT diagram. Nah, jadi bedanya apa sih TTT diagram sama CCT diagram? Ya udah lihat aja dari namanya. Kalau TTT diagram itu time temperature transformation diagram. Kalau CCT itu continuous cooling transformation diagram. Bedanya itu apa? Jadi, kalau di diagram TTT ini sendiri bakal nunjukin transformasi suatu material pada suhu konstan dengan laju pendinginan yang berbeda-beda. Sedangkan kalau CCT diagram yang di sebelah kanan itu menunjukkan transformasi pada suhu yang berbeda-beda dengan laju pendinginan yang konstan. Nih, kalau kita lihat nih di TTT diagram. Mungkin ada yang udah paham juga. Bebas deh mau dari kelas Eprem atau kelas gue. Bebas ini kayak uh, pertanyaan-pertanyaan iseng aja. Jadi kalau kita lihat hidung dari TTT diagram itu bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Jadi kalau semakin ke kanan itu berarti dia akan semakin mudah membentuk martensite. Ada yang tahu nggak unsur-unsur apa aja di baja yang bisa meningkatkan
kemampuan baja tersebut untuk membentuk martensite. Ada unsur apa aja? Kemarin sempat sih di praktikum metalo dibahas. Wah, kalau nggak tahu berarti praktikum lagi ya, Dre ya? Iya nih, kayaknya banyak banget ya praktikan-praktikan di kelompok gue di sini. Ayo, siapa Aku yang mau boleh Kak. jawab? Boleh, boleh. Siapa, siapa? Aisyah Kak. Oke, CRMONI. oke, benar. Jadi kalau CR, MO, sama NI itu bisa meningkatkan kemampuan membentuk martensite, yang dimana hidung yang di garis merah yang di sebelah kiri itu bakal bergeser ke kanan. Jadinya daerah-daerah martensite-nya itu akan semakin lebar. Jadi mau waktu lama pun dia akan tetap membentuk martensite. Jadi kemampuan membentuk martensite-nya pun akan semakin mudah. Gitu guys. Boleh di next frame. Nah, lanjut ke fasa-fasa apa aja sih yang terbentuk. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Jadi fasa pertama awal mulanya untuk membentuk fasa lain, dia itu harus membentuk fasa austenite untuk berubah menjadi fasa-fasa lain. Dan setelah itu, dari fasa austenite itu baru deh dilakukan pendinginan. Nah, pendinginan itu ada tiga metode nih. Ada yang slow, ada yang moderate, ada yang rapid. Nah, untuk yang kita bisa lihat tuh, untuk yang slow, itu akan membentuk fase perlite. Sedangkan kalau moderate, yang sedang-sedang, yang nggak lambat, yang nggak cepet-cepet banget, itu ada fase bainite. Terus kalau yang cepat banget, itu fase martensite. Nah, kita lihat dari yang fase martensite. Fase martensite itu cepat banget kan pendinginannya. Nah, makanya biasanya kalau kita mau membentuk martensite, itu nggak jangan cuman berhenti di fase martensite-nya. Tapi biasanya kita harus ngelakuin pemanasan lagi. Gunanya apa? Biar martensite-martensite yang awalnya stres nih, atau martensite stress yang terbentuk, dia bisa membentuk martensite tempered. Yang dimana pada saat martensite tempered ini akan membentuk apa ya, sifat dari material tersebut yang nggak terlalu keras. Nah, kalau terlalu keras, dia itu akan menyebabkan material tersebut menjadi brittle. Makanya kita lakuin pemanasan lagi agar bisa meningkatkan ketangguhannya. Kekerasannya bakal ngurang, tapi ketangguhannya bakal bertambah. Nah, itulah yang biasanya dipengenin sama orang-orang kalau ketangguhan dari material itu harus bagus. Terus lanjut ke moderate. Kalau moderate, ya udah itu yang sedang-sedang, yang nggak mau yang keras banget, sama yang nggak mau terlalu lunak. Nah, itu biasanya bainit. Terus lanjut ke slow cooling. Nah, dari slow cooling itu kita bisa dapat perlite. Nah, jadi untuk perlite tersebut itu sendiri bisa ada dua macam nih. Ada yang coarse, ada yang fine. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau coarse sama fine lebih keras yang mana? Terus atau lebih lunak yang mana? Lebih keras yang fine, Kak. Oke, ada yang bisa bisa jelasin nggak kenapa yang fine lebih keras? Karena butirnya lebih halus, Kak. Oke, benar. Kalau butir-butirnya lebih halus, berarti grain boundariesnya lebih banyak kan? Nah, kalau lebih banyak grain boundaries, jadi grain boundaries antara boundaries satu sama boundaries lain nanti bakal bertabrakan. Yang dimana pas bertabrakan ini, jadi lebih keras gitu loh materialnya. Oke, terus abis di course, abis dapat perlite course sama fine, ternyata ada yang lebih lembut lagi nih. Tapi lebih lunak lagi maksudnya. Ada yang lebih lunak lagi. Tapi dengan cara kita harus panasin lagi biar dia membentuk fase yang namanya spheroid. Terus lanjut kita ke kanan ini. Di kanan ada fase-fase struktur kristal dari austenite, ferrite, sama martensite.
Kenapa sih kalau yang martensite itu keras banget? Karena kalau di martensite itu kan pendinginannya itu cepat banget. Jadi karbon-karbon yang awalnya ad- eh, terserap pada saat dia dilakukan pemanasan, dia itu nggak bakal bisa sempat untuk berdifusi keluar. Makanya dia bakal ter apa ya tertrap di dalam struktur kristalnya itu. Makanya dia akan membentuk fase yang struktur kristal yaitu BCT. Sedangkan untuk yang austenite itu struktur kristalnya adalah FCC dan ferrit itu adalah BCC. Jadi bedanya dari BCC sama BCT itu adalah cuman di karbon yang terperangkap aja sih. Kalau karbonnya terperangkap, yang dimana karbon kan bisa meningkatkan kekerasan dari sebuah material. Makanya karbon yang terperangkap dalam martensite struktur kristal BCT ini akan memiliki sifat yang lebih keras dibanding ferrit yang struktur kristalnya BCC. Gitu guys. Boleh di next, Prem? Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal UTS tahun 2021-2022. Di sini gue dapat soalnya dari DTMM Academic Center. Jadi untuk soal ini menurut gue kalian harus banget paham Pol, apalagi yang dapat dosennya Bu Mirna sekarang. Gue inget banget. Jadi untuk nanti UTS Bu Mirna itu biasanya ada dua tipe soal. Ada yang soal pilgan, kalian bakal ngerjain di emas, sama kalian bakal ngerjain esai, tulis tangan. Nah, untuk yang tulis tangan itu nanti kalian bakal dibagi, kalau nggak salah ada dua paket. Jujur gue lupa, tapi kalau nggak salah ada dua paket. Nah, di dua paket tersebut tetap pasti ada soal yang kayak gini, yang diagram TTT sama CCT. Jadi, soalnya gue baca ya. Pada gambar isothermal transformations berikut dari baja paduan IC 4340 di samping, kita disuruh buat 4 garis pendinginan yang berbeda dari sampel yang telah dipanaskan hingga suhu arsenisasi. Terus abis itu didinginkan ke temperatur ruang. Terus kita disuruh terangkan struktur mikro akhir dari keempat garis pendinginan yang kita udah buat di gambar tersebut. Oke, boleh di next, Prem. Nih, gue udah buat ilustrasinya. Jadi, kalau kita lihat di diagram yang sebelah kiri yang belum ada apa-apa, kita bisa lihat ada fasa austenite itu A, terus yang F itu ferrit, terus kalau P itu perlite, terus kalau B itu bainite, terus kalau M itu adalah martensite. Pertama-tama yang perlu harus banget kalian lakuin itu kalian nggak boleh langsung gambar, kalian nggak boleh langsung garisin garis pendinginannya. Tapi pertama-tama hal yang perlu kalian lakuin itu adalah kalian harus buat garis pemanasannya. Itu sebenarnya gue harusnya kalau kalian lihat di garis yang warna hijau terang, hijau muda, itu harusnya dari nol ya. Kalian buat garis pemanasannya dari nol, terus abis itu lanjut ke temperatur austenisasinya. Nah, kalau kita lihat, kalau temperatur austenisasi dari diagram tersebut ada di suhu 800 derajat Celcius. Terus baru deh kita buat ilustrasi dari holdingnya, terus baru kita buat garis pendinginannya. Nah, kalau kita lihat di garis yang merah, itu caranya adalah kita pertama tentunya buat garis pemanasan hingga austenisasi, terus kita buat holdingnya itu sampai detik keberapa, terus baru deh kita buat garis pendinginannya. Nah, kalau yang di gambar itu, yang warna merah, nomor 1, karena dia langsung menyentuh garis start dari M, which is itu adalah martensite, makanya kita nggak bakal membentuk fase
selain martensite. Jadi itu akan membentuk 100% martensite. Terus lanjut lagi, yang kedua, ada fasa yang warna pink. Pertama, kita tetap harus gambar ilustrasi suhu pemanasan austenisasinya, terus di holding deh. Kalau kita lihat yang warna pink, itu di holding kira-kira sampai waktu kurang dari 10 pangkat 2 ya. Terus ya udah deh, abis itu kita dinginin. Karena kita mau membentuk martensite plus bainite, makanya pertama kita harus turunin ke tempat di mana terbentuknya bainite. Akan tetapi, kita nggak boleh terusin hingga ke bainite finishnya, garis garis bainite finish. Terus dari garis penurunan yang pertama kita holding dikit, terus baru kita turunin ke bawah, yang dimana sisa austenite yang terbentuk dari garis pendinginan yang sebelumnya akan membentuk martensite. Iya, akan membentuk martensite. Jadi fase yang terbentuk dari garis pendinginan yang warna pink itu adalah bainite plus martensite. Terus sama aja sih, sama yang warna hijau 2 sama yang warna biru. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Kalian nanti kayaknya bakal ditentuin fasa-fasa apa aja yang ditentuin dari soalnya. Misalnya nomor 1B nih, kalian disuruh tentuin garis pendinginan martensite, terus abis itu garis pendinginan bainite martensite. Pokoknya yaudah kalian lihat di mana garis startnya dimulai, dan selagi dia belum menyentuh garis finish dari fasanya, dia pasti akan masih ada sisa dari austenite. Jadi kalau kalian terusin ke garis finishnya, kalian lihat di mana garis finish itu tersisanya. Jadi kalau kalian lihat di yang garis biru nih, yang garis biru kita panasin hingga austenisasi, terus kita tahan, terus habis itu kita turunin. Tapi turuninnya dikit doang tuh. Di garis yang pertama, di garis start yang pertama itu membentuk fase austenite, ferrite, perlite. Terus ternyata diterusin tuh sampai ke garis finishnya. Makanya garis finishnya itu akan membentuk ferrite, perlite. Terus baru deh diturunin hingga suhu ruang. Jadi sepenuhnya dia bakal membentuk ferrite sama perlite. Gitu guys. Dari sini apakah ada yang masih nggak paham guys? Karena menurut gue ini benar-benar penting banget. Bebas mau dari yang murid-murid kelas gue atau murid-murid kelas Eprem, ini benar-benar harus penting. Dan kalau kalian belum paham, kalian boleh tanyain sekarang. Kak, aku Iya nih. Ya lanjut lanjut. Sekian. aku mau nanya Kak, tadi kan yang kata Kak Audrey di awal itu awal-awal harus digambar garis pemanasannya dulu ya Kak. Yang garis hijau muda itu. Terus tadi Kak Audrey sempat bilang itu harusnya mulanya dari 0 derajat. Itu kenapa mulanya dari 0 ya Kak? Soalnya kan bukannya suhu ruang tuh 25, berarti dia awal pemanasan tuh dari suhu dingin Kak. Ya, boleh, maksudnya 25 deh. Suhu ruang, suhu ruang. Oke Kak, masih Kak. Oke. Pokoknya, sama ini guys. Kan itu di garis pendinginannya, itu kan gue cuman sampai mentok kayak ujungnya yang garis merah, pink, hijau, sama biru itu kayak 150. Kalau bisa kalian mentokin sampai suhu ruang ya. Sama gue ingetin pas ujian nanti jangan lupa bawa pen warna-warni biar bisa ilustrasiin garis pemanasan pendinginannya biar lebih bagus aja sih. Jadi Bu Mirna lebih enak ngoreksinya. Oke, Ini apakah tambahan nih. boleh? Tambahan sih Dre. Ini guys, ini kalau kalian gambar yang warna hijau muda,
itu kalau bisa di holding juga tuh, di holding di austenite, karena misalkan di holding di suhu 450 derajat, itu tujuannya buat mencegah adanya thermal shock gitu. Iya, benar. Nah, sama kalau kalian ingat pas praktikum metalog kemarin, jadi kalau suhu austenisasinya itu 800 derajat Celcius, maka yang Eprem bilang tadi untuk suhu preheating pertama di holdingnya itu kalau bisa 60% dari suhu austenisasinya. Karena kalau nggak salah itu emang ketentuannya sih. Jadi misalnya 800 derajat Celcius itu suhu austenisasinya. Maka preheatingnya itu sampai ke 60%-nya 480 derajat Celcius ya. Kayaknya ya. Boleh dihitung lagi. Terus baru deh dipanasin lagi sampai suhu austenisasi. Gitu guys. Ada yang masih nggak paham? Kalau nggak, gue next. Gue hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Oke, soal bonus. Nih yang gue bilang di grup grup HST 1 sama HST 3. Siapa yang mau jawab? Yang jawab gue kasih nilai plus di tugas-tugas kalian. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ini satu-satu atau semuanya, Kak? Satu-satu boleh. Yaudah, Martin Side boleh, Kak. Oke, nih berasa. Terus yang lain ada nggak? Boleh langsung di note aja. Kak, aku mau boleh nggak? Langsung annotate ya. Oke, Deborah, nih berasa. Terus siapa lagi? Ada lagi? Aku deh Kak yang 3 Siapa? area. Oke. Ayo sisa 2 lagi. Lumayan kan? Oh, anak Pak Wayuaji sama yang KKI dari Bu Mirna nggak dapat Iya, nilai tambahan sih, tapi ya at iya, least coba. iya. Anak-anak muridnya Eprem juga boleh kalau mau. Ayo. Kak, aku mau 5, Kak. Oke, boleh. Sisa 4 ya. Satu lagi. Oke, udah ya.
Oke, benar sih guys, tapi gue mau ingetin lagi jangan lupa gambar garis pemanasannya ya, baik itu garis preheating sampai garis ke suhu austenisasinya. Udah sih udah bener sama yang warna hijau. Kalau bisa gambarnya jangan yang kayak ngelengkung gitu. Kalau bisa gambarnya tuh yang garis bener-bener garis lurus, horizontal, vertikal atau diagonal gitu. Oke, udah benar guys. Boleh di next frame. Itu bisa dihapus gak ya? Oke, thank you guys. Oke, lanjut ke materi hardening. Sebenarnya ini materinya yang oke, bentar. Tasnim, maaf. Oke, Prem boleh ke mundur, mundur, mundur. Oke, ada yang nanya nih, garis perlight binit gimana? Oke, bentar ya. Gue menggunakan laptop. Apakah ada yang bisa gambar yang keempat, guys? Kalau nggak ada, gue aja nggak apa-apa. Siapa Aku tahu ada boleh yang kan, mau. Pak, masih ada kesempatan gak ya? Oke, boleh. Siapa ya? Melatih. Oke, boleh. Oke, aku izin annotate ya, Kak. Oke. Bentar, ada kesalahan. Bentar, Kak. Mm-mm. Bisa. Aduh, Kak. Macet-macet, Kak. Oke. Udah. Apakah sudah? Oke. Mungkin karena melatihnya macet banget ya. Gini deh. Gue langsung ya. Jadi, tadi kan Melati itu kalau gue nggak salah lihat, dia manasinnya itu, aduh, kelihatan nggak ya? Oke. Jadi, manasinnya itu dia sampai 800 kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dia itu di Celsius, itu benar-benar aja sih. Tapi kalau di sini kan Fahrenheit. Jadi kalau 800 Fahrenheit itu kalau kita jadiin Celsius itu mungkin sekitar 420-an derajat Celcius. Yang dimana 420-an derajat Celcius itu kan belum membentuk fase austenisasi kan. Jadi kalau bisa eh, ke garis yang
paling atas deh, pokoknya garis paling atas. Ini ya, kita lakuin preheating, terus holding, terus sampai suhu austenisasi. Terus di sini gue mintanya perlite sama bainit. Berarti ini kita holding, terus kita lanjut sampai ke eh bainit start berarti ya. Ke bainit start. Kita dinginin mungkin sampai sini. Terus kita tahan sampai dia ke garis bainit start. Terus kalau udah sampai sini, kita biasanya boleh kalian terusin ke sini. Situ. Gitu. Yang dimana dia udah masuk ke bainit start. Terus kalau kita terusin ke bawah, dia akan ke martensit start. Jadi austenite sisa yang di sini itu bakal sisanya membentuk martensit. Atau bisa aja sih kayak gini. Bentar ya. Nih ke sini. Terus habis itu kalian terusin gini. Karena sebenarnya kalau ini tuh kalau diterusin ini adalah martensite start. Tapi kalian tetap harus buat garis putus-putusnya ya, biar Bu Mirna lebih jelas juga ngerti ini adalah terusan dari martensite start. Jadi gini deh, austenite di sini kan udah dipanasin sampai austenisasi, terus kita dinginin cepet sampai sini, terus kita tahan deh. Dia masuk ke bainit start. Tapi di sini dia belum sepenuhnya membentuk bainit karena di sini masih ada sisa austenite. Jadi sisa austenite ini kita mau transformasiin lagi jadi martensite. Jadi terusin deh ke bawah. Jadi sampai ke bawah deh. Jadi fase yang didapetin di akhir adalah perlite sama bainit. Udah deh. Ada yang masih nggak paham? Atau udah paham? Kak, kok itu bisa terbentuk perlite ya, sedangkan dia nggak nyentuh perlite start, dia langsung ke bayonet dan berakhir di martensit. Iya deh, maaf, salah. Bentar. Kok gue bingung ya? Bentar. Salah. Gue pikir yang 5, maaf. Oke. Jadi, kalau kalian mau membentuk perlite sama bainit, berarti kalian bentar, cukup ke, wait, sampai ke sini doang nih. Dinginin sampai ke sini. Austenite, perlite. Terus, kalau kalian terusin ke bawah lagi, dia akan membentuk austenite, perlite, sama bainit. Jadi karena dia belum sampai ke finish perlite, jadi sisa austenite yang di atas itu bakal berubah menjadi bainit. Jadi di sini itu dia akan membentuk austenite, perlite, sama bainit. Kalau kita terusin sampai sini, dia akan sisa austenite tadi akan membentuk menjadi full bainit. Jadi sampai bawah sini dia akan menjadi perlite sama bainit deh. Gitu. Ada yang masih nggak paham? Jelas nggak? Jelas, Oke. Kak. Oke. Lanjut ya. Kak, sorry Kak, mau Oke. tanya Boleh. yang tadi. Mastiin ini garisnya yang perlite plus bainite ini bukan kayak ini kan masuk ke perlite start, tapi kan belum nyentuh bainite start gitu loh Kak. Yang mana? Yang mana? Yang ini yang garis yang Kakak gambar ini, Yang bagian mana? yang sorry izin annotate Kak. Yang ini Kak, itu kan belum nyentuh belum nyentuh apa? Kalau yang aku tangkap tuh kayak gini Kak, aku boleh coret ya Kak? Mm-mm. Gini. Gini harus nyentuh, harus masuk ke Binance Start gitu Kak. Itu gimana? Itu bener nggak atau gimana Kak? Sorry, Oke. agak belibet. Jadi kalau kalian udah berada di daerah sini,
itu udah di start. Dan kalau kalian cuman sampai sini doang, terus kalian terusin, dia udah membentuk perlite start, udah membentuk perlite full kan? Kalau kalian terusin sampai ujung ke kanan sini. Kalau kalian terusin ke bawah, sisa austenite ini, dia akan membentuk binary start, di mana binary start itu bisa mulai dari sini sama sini. Ini adalah batas terbentuknya perlite sama binary gitu. Apakah sudah paham atau masih belum jelas? Oke, paham, Kak. Thank you. Oke. Aman kan semuanya? Berarti garis putus-putus itu juga nandain kalau itu tuh binary start ya, Kak? Iya, bener banget. Oke. Oke, next ya. Oke, lanjut ke hardening. Ini sebenarnya simple sih. Kalian cukup pahamin aja konsep-konsepnya. Jadi, yaudah untuk hardening itu sendiri prosesnya tadi dari room temperature kita preheating sampai suhu preheating 60% dari suhu austenisasi. Terus habis itu di holding. Di holdingnya dikit aja. Terus baru lanjut ke suhu austenisasi. Terus habis austenisasi itu biasanya di holding lagi. Terus habis itu baru deh di quenching. Tapi kan tadi gue bilang kalau di quenching itu strukturnya adalah BCT. Jadi di struktur BCT itu biasanya banyak banget tegangan-tegangan sisa dari austenite sisa sama martensite stressnya. Makanya perlu dilakuin tempering. Temperingnya 2 kali. Ntar di next slide gue bakal jelasin kenapa temperingnya harus 2 kali. Nih ya, gue jelasin yang austenisasi dulu. Jadi untuk austenisasi, biasanya baja itu di suhu 723 derajat Celcius, perubahannya dari ferrite atau perlite menjadi austenite. Karena dia udah menyentuh garis suhu austenite. Terus, tapi sebelum itu perlu dilakuin preheating. Preheatingnya 60% ya tadi, suhu akhirnya. Terus baru dia di holding. Tujuannya apa? Kalian harus tahu nih tujuannya. Karena gak tahu ya, seingat gue, ini ditanyain sih tujuan dari preheating itu apa. Kalau dari tahun gue sih, preheating itu pokoknya eh fungsinya itu adalah untuk menghindari perbedaan suhu antara surface-nya sama intinya. Karena kalau dia berbeda antara surface sama intinya, dia bisa menyebabkan namanya distorsi atau penyusutan pada material. Terus boleh deh, Prem, di next. Ya, sorry motong ya. Ini juga buat anak Pak Woyu Haji. Biasanya ditanyain nih briefing tujuannya apa. Nah, tadi kan si Audrey jelasin bahwa itu untuk menghindari distorsi kan antara inti sama surface. Cuman kalau di pipe lihat rasanya itu rasio ya. Gimana, Prem? Tadi keputus-putus. Ya, maksudnya kalau sama haji itu biasanya jawabannya untuk menghindari adanya thermal shock. Jadi thermal shock itu ya perbedaan temperatur antara inti sama si surface dari materialnya. Kedengaran jelas kan? Oke, kedengaran, Prem. Oke. Oke, boleh Prem langsung di next. Bener banget tadi ya, Prem. Pokoknya kalian inget-inget ya, tujuan dari preheating itu apa. Pokoknya nggak boleh thermal shock. Karena kalau thermal shock, nanti bisa aja materialnya itu kayak crack gitu. Karena kemarin pas praktikum metalo, itu kan kita sebagai kemarin kita jadi aslab, kita itu kan nyiapin sampel buat kalian. Ada sampel yang didinginin di oli sama didinginin di air kan. Terus kita waktu itu kalau nggak salah nggak ngelakuin preheating atau gimana gitu. Pokoknya jadinya akhirnya itu material atau baja yang jadinya itu jadi crack gitu. Kayaknya itu gara-gara
thermal shock sih. Oke, lanjut ya ke preheating. Masih di preheating ya. Jadi untuk preheating tadi kan gue bilang suhunya itu 60%. Atau bisa aja setelah di suhu austenisasi itu dilakuin holding kan. Nah, setelah preheating sama sampai ke suhu austenisasi itu harus dilakuin holding. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu biar uh, fasa-fasa antara yang di dalam intinya itu bakal homogen. Kalau dia homogen, kayak full homogen, maka diharapin nanti fasa akhirnya itu nggak bakal terjadi crack-crack. Nah, nih kalau kalian lihat, untuk holding itu sebenarnya ada ketentuan. Nggak boleh yang terlalu cepat atau nggak boleh terlalu lama, atau temperaturnya nggak boleh terlalu tinggi, atau temperaturnya nggak boleh yang terlalu rendah. Pokoknya benar-benar harus pas. Dan kalau kalian mau pas, itu biasanya referensinya kalian bisa baca-baca di jurnal. Jadi tiap material itu punya waktu holding yang berbeda dan suhu-suhu yang berbeda. Nih, kalau dia terlalu lama holding time-nya, nanti kalau kalian lihat di sini nih, di gambar yang sebelah kiri atas, di yang garis pendinginan yang C. Kalau di garis pendinginan C, dia cepat banget. Holdingnya itu terlalu cepat. Jadi, kekerasan akhirnya itu cuma 56. Sedangkan kalau kita holding sampai ke yang waktu ke D, itu waktu yang holding yang pas banget. Jadi pas kita turunin ke suhu pendinginannya, maka kekerasannya itu akan maksimal, yaitu di 63 sampai 65 HRC. Tapi kalau kita kelamaan banget nih, sampai ke waktu E sama F, dia itu bakal terlalu lama. Jadinya kekerasannya bakal turun deh. Jadi mau gak mau kalian benar-benar harus tahu di mana waktu dan temperatur yang pas untuk dilakukannya holding. Karena kalau terlalu lama, itu dia bisa nyebabin grain size yang dimana pada saat fase austenite-nya itu bakal, kalau kelamaan itu grain size-nya itu bakal menjadi gede-gede. Kalau gede-gede, nanti ya gitu, ketangguhannya itu dan kekerasannya bakal berkurang. Gitu deh. Kalau terlalu lambat, nih, austenisasinya nggak bakal maksimal, nggak bakal optimal. Jadinya kekerasannya bakal nggak maksimal juga dong. Jadi bener-bener harus pas ya, nentuin waktu holdingnya sama temperatur yang pas. Terus lanjut deh, habis kita holding baru kita quenching. Nah, untuk quenching ini sendiri ya udah kita tahu kan quenching itu apa? Quenching itu adalah pendinginan cepat. Proses perlakuan panas di mana logam dipanaskan hingga suhu tertentu dan dilakukan secara cepat melalui media pendingin. Nah, kalau kita lihat di sini tahapannya ada 3. Kalian benar-benar harus tahu ya bedanya itu apa. Vapor blanket, terus ada boiling, sama ada convections. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk bedanya itu apa? Jadi, kalau untuk tahap pertama, jadi untuk setelah materialnya itu dimasukin ke dalam medium, which is itu mediumnya bisa air atau oli atau udara atau mungkin tetap didiemin di furnace-nya, itu tetap dilakukan pendinginannya. Nah, untuk tahap pertama itu adalah nanti bakal membentuk vapor atau water blanket, yang dimana temperatur materialnya itu akan lebih tinggi dari titik didih dari mediumnya. Maka medium di sekitar materialnya itu akan berubah menjadi uap. Dan uap itu disebut dengan vapor blanket. Makanya transfer panas di tahap ini tuh cukup lambat. Dan yang dimana lambatnya itu akibat dari uap-uap yang terbentuk di dekat dari materialnya itu. Tapi sebenarnya untuk mencegah terbentuknya uap tersebut, kita bisa ngelakuin pengadukan.
Jadi nggak yang terlalu lambat lambat banget sih. Terus baru deh kita lanjutin ke tahap boiling, yang dimana vapor blanket tersebut yang awalnya terbentuk itu akan hilang dan mulai masuk ke boilingnya ini. Nah, mediumnya ini bakal mulai terpanaskan kemudian menguap. Kemudian akan membentuk gelembung-gelembung. Nah, kalau kalian lihat tuh ada gelembung-gelembung, bubble-bubble. Nah, bubble-bubble ini akan membawa panas dari material keluar. Dan transfer panas pada tahap ini itu bakal cepat. Yang dimana akan terjadi kontak langsung antara medium dan juga materialnya. Nah, kalau kalian ingat, di boiling ini merupakan tahap yang paling cepat ya. Terus lanjut deh ke tahap convections. Tahap convections ini, temperatur materialnya ini ada di bawah temperatur titik didih mediumnya, yang dimana panasnya ini akan mengalir secara konveksi. Jadi, transfer panas di tahap ini itu benar-benar akan sangat lambat karena ada transfer panas antara materialnya ini sama titik didih dari mediumnya itu. Terus kalau kita lihat di kiri nih, quenching medium. Ada banyak ya, ada beberapa. Nah, kalau kalian mau dapetin fase-fase tertentu, itu biasanya kalian bisa tentuin dari quenching mediumnya. Bisa itu air, bisa itu oli, atau minyak, atau kalian bisa pakai udara atau furnace cooling. Kalau paling cepat itu biasanya pakai water, atau kalian bisa juga pakai air plus garam. Kalau kalian ingat, air plus garam itu adalah media quenching yang benar-benar cepat. Gitu deh. Boleh di next. Terus, nah, nih, tempering. Tadi gue sempat bilang kan, setelah quenching itu harus dilakuin tempering. Jadi, tuh kalau kalian lihat, tempering itu bisa sampai 2 kali tuh. Kenapa sih bisa sampai 2 kali? Jadi kalau kalian tahu, kalau kalian ingat nih sama yang udah dijelasin sama dosen, itu biasanya untuk setelah quenching itu bakal ngasilin beberapa struktur. Ada yang martensit stress, kemudian ada sisa austenite, kemudian ada retained carbide sama yang lain. Jadi tujuan dari tempering ini, kita itu bakal manasin lagi nih besi atau baja di selamide. Tapi pemanasannya itu harus di bawah garis A1 atau di bawah garis dari suhu austenisasinya. Tujuannya itu apa? Tujuannya ya tadi, untuk menghilangkan austenit sisa sama menghilangkan tegangan sisa. Gitu. Nih, kalau kalian lihat gambar yang kanan bawah, di kanan bawah itu kan ada 2 kali kan, temper 1, temper 2. Nah, kalau di temper sebelum temper 1, kalau itu yang gue highlight warna ungu, itu fase yang terbentuk ada martensite stress sama retain austenite. Nah, fase-fase itu kita nggak mau banget apa ya, tersisa di material baja yang udah kita lakuin perlakuan panas. Makanya kita harus lakuin temper biar martensite stress sama retain austenite-nya itu berubah. Kalau kita temper sekali, martensite stress-nya itu baru berubah jadi martensite temper sama masih ada sisa martensite stress. Terus masih ada juga austenite sisa. Jadi temper 1 itu biasanya kurang maksimal. Makanya kita lakuin temper lagi dengan perlakuan yang mirip sama temper 1. Makanya dia akan menghasilkan fase akhir martensite temper dan juga fase-fase carbide sama arders. Yang dimana pas dia udah nggak ada martensite stress sama nggak ada austenite sisa, biasanya materialnya itu akan lebih baik. Yang dimana kalau ada martensite tempered sama austenite sisa, dia bisa nyebabin distorsi. Yang dimana kalau kita nggak ubah martensite tempered sama austenite sisanya itu, apa ya, kalau kita misalnya
kita udah ngelakuin perlakuan panasnya itu di bulan Januari. Dan ternyata selama proses distribusi dari company-nya sampai ke konsumennya, tiba-tiba materialnya bisa berubah bentuk. Kenapa berubahnya bentuk itu? Karena masih ada austenite sisa sama martensite temper tadi, yang dimana mereka itu bisa memungkinkan terbentuk apa ya, bentuk-bentuk dari materialnya berubah karena ya tadi yang nggak kokoh gitu loh. Jadi kalau mau yang kokoh terus toughness-nya baik itu biasanya harus martensite temper yang dimana kekerasannya baik, ketangguhan baik, terus kokoh deh. Gitu guys. Apakah ada yang pengen ditanyain dari hardening ini? Dari hardening sama CCT diagram itu aja sih. Mungkin kalau kalian masih ada yang pengen ditanyain, kalian boleh chat gue atau chat Efrem sebagai asisten dosen kalian. Oke deh, mungkin udah ya. Apakah ada yang ingin ditanyain teman-teman? Kalau tidak ada, Kak, mau nanya boleh? oke. Itu kalau misalnya kita tempernya nggak didinginin dulu gitu, kayak misal itu kan habis tempering yang pertama didinginin dulu terus ditemperin lagi. Tapi kalau misalnya temperingnya kita lamain aja gitu dari awal, itu yang terjadi apa Kak? Kalau temperingnya dilamain ya. Hmm, gimana ya? Sebenarnya kalau material itu punya sifat yang berbeda-beda sih. Kalau nggak salah tuh Bu Mirna sempat bilang ke gue, temper itu sebenarnya bisa dilakuin sekali, tapi itu tergantung materialnya. Makanya biasanya setelah temper itu kita lakuin uji mikrostruktur lagi, uji mikroskop. Kayak kita lihat apakah masih ada austenite sisanya atau masih ada martensite stressnya. Kalau kita lamain, nggak tahu sih, gue takutnya kayak malah kalau tempernya dilamain ya. Terus gue takutnya malahan austenite-nya apa ya? Jujur gue kurang tahu sih, tapi kayaknya kalau terlalu lama bisa nyebabin kekerasannya menjadi lebih rendah sih, karena tujuan dari tempering ini sendiri kan sebenarnya buat nurunin eh, kekerasannya dan meningkatkan ketangguhannya. Takutnya kalau temperingnya terlalu lama, kekerasannya malah makin turun sih, yang dimana ketangguhannya nanti malah kurang baik sih jatuhnya. Kayak malah jatuhnya kayak terlalu ductile, yang dimana misalnya kita perlu baja yang benar-benar tangguh, dan kalau terlalu ductile kan itu kurang bagus juga kan, dan kekerasannya juga malah makin turun dan nggak sesuai sama standarnya sih jatuhnya nanti. Gitu sih, Yang paling gue Damar. nambahin, Iya boleh. kalau secara logika ya, kalau misalkan tempernya itu dinaikin terus, kita nggak pakai temper kedua, itu kan martensite stress itu dia bisa stres, bisa mentah, itu karena masih banyak karbon yang tidak beraturan di DCT-nya. Kalau kalian temper ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalian akan diberikan potensi annealing di baja kalian. Nah, yang kedua, potensi selanjutnya itu adalah pembentukan karbida yang terlalu banyak. Karena karbida yang ada di dalam martensit mentah itu akan menjadi presipitat dengan Fe-nya, jadi Fe3C kan. Nah, cuman Fe3C ini bukan lagi fasa-fasa yang normal, tapi lebih ke intermetalik, menjadi karbida gitu. Menjawab, Damar? Oke aman, thank you Bang Kak. Oke, apa? Oh, oke, makasih Eprem udah bantuin nambahin. Yang lain, apakah ada yang pengen ditanyain? Gue hitung ya, 10 detik. Kak, gue mau nanya Kak. Oke. Jadi waktu itu pas di kelas tuh Pak Wahyu aja tuh pernah ngejelasin tentang temper embrittlement. Cuma gue kayak masih agak kurang nangkep gitu Kak.
Apa? Temper embrittlement. Temper embrittlement. Jujur, bentar ya. Gue sing, hmm, gue karena waktu itu nggak diajar Pak Wahyu Aji, gue kurang familiar sih sama temper embrittlement. Coba Eprem, apakah kamu tahu Eprem? Aman-aman. Jadi temper embrittlement ini yang seinget gue juga ya, ini seinget gue tuh dia karena terpapar suhu yang terlalu tinggi pas di temper, jadi dia nggak bentuk senyawa intermetalik lain, bisa kayak belerang campur dengan kromium atau enggak eh, adanya fosfor ya, fosfor terus berubah jadi ke inklusi itu juga mungkin kan. Nah, cuman yang biasanya benar-benar temper embrittlement tuh ketika si baja ini memiliki kandungan kromium. Karena kromium ini dia sangat reaktif ketika kita panasin. Jadi dia bisa bukan bermigrasi, dia bisa berdifusi dan berikatan dengan karbon. Dan itulah yang membuat karbon karbon bukan karbon, kromium karbon. Nah, itulah yang bisa eh, membuat itu menjadi getas lah gitu. Cuma kalau ada yang ingat bisa koreksi gua ya. Ini sih gue doang nih. Kalau misalkan kurang mungkin bisa kalian baca lagi PPT Pak Wahyu Ajinya. Oke, oke, makasih Bang. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin udah ya, lanjut ke Eprem kali ya. Mungkin kalian bisa chat gue atau eh, pokoknya tanya aja ke gue kalau emang kalian masih belum paham. Oke, boleh Eprem dilanjutin. Jadi akan suara kok masuk sih, masuk kan ya? Nih, nanti Masuk. lanjutnya kita ke hardenability. Nah, untuk definisinya ya basic aja lah. Ya hardenability berarti kemampuan suatu baja menjadi dikeraskan gitu, terutama kemampuan dia dalam membentuk fasa martensit ketika didinginkan. Nah, jadi gue langsung aja ke hardenability testing method ya, karena testing dari hardenability inilah yang penting. Sisanya kalian tinggal mengulik sendiri. Cuman kalau yang biasanya keluar itu ya hardenability testing method ini. Nah, ada dua. Jadi hardenability testing method itu ada Jomini test dan juga ada Grossman test. Nah, yang pertama ini kita bahas dari Jomini test dulu. Nah, untuk prosedur testing hardenability menurut Jomini itu kita harus ngebentuk sampel sesuai standar. Biasanya itu standarnya panjangnya 100 mili, terus diameternya 25,4 inch. Nah, setelah udah kita bentuk, itu sampel harus kita austenisasi dulu. Kita panasin, kayak tadi ya, kayak dibilang Audrey, kita preheat, terus kita austenisasi sampai di atas A1 atau 723, baru kita pasang di holder, lalu disemprotkan di salah satu ujungnya, biasanya itu di bawahnya. Ini juga harusnya kalian udah pernah praktikum di metalo sih. Nah, untuk lebih jelasnya dimensi-dimensi dan jarak antara ya atau keluarnya air dengan sampel itu ya sekitar seginilah di gambar yang warna merah itu tuh, pojok kiri, bukan pojok sih, tengah kiri ya. Nah, dari hasil Gemini test itu nanti dia akan menghasilkan grafik. Nah, grafik ini yang akan menjabarkan mengenai kekerasan persatuan jarak dari titik quench atau dari ujung bawahnya. Dan selain kekerasannya, kita juga bisa lihat struktur mikronya. Kalau misalkan kalian mau lihat lebih detail, apakah terjadi perubahan struktur glikor atau tidak. Cuma kalau biasanya orang Benjamin test ya udah dari kekerasan itu udah tahu kan. Mungkin sebelum gua lanjut, saya tetap perhatiin kan, emang kekerasan martensit berapa, guys? Minimal di Kalau Haji, 50 HRC nggak sih, Bang? oke. HRC apa artinya? Itu yang pakai Rockwell Rockwell C. Iya, oke, good, good. Nah, udah kalau udah paham, kita lanjut ke Grossman test.
Nah, bedanya antara Grossman test sama Gemini test, kalau Gemini test itu kan dia disemprotnya dari salah satu ujung atau ujung bawahnya doang. Nah, kalau Grossman test ini dia langsung dicemplungin aja ke quench-nya atau ke media pendinginnya. Ya, media pendingin ini terserah, ya tergantung variabel dari isinya nanti. Mau pakai air, mau pakai dry, mau pakai polimer, nah, whatever lah. Intinya dia dicemplungin. Dan ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yaitu diameter kritis, diameter ideal, dan juga quench severity factor. Nah, diameter kritis atau DO atau D0 itu adalah diameter sampel yang titik tengahnya itu tepat atau sudah eh, ini ya sudah 100% ya, bukan 150% margin sheet itu di tengah-tengahnya. Cuman dia belum ideal atau lencannya itu enggak 100% ideal. Nah, berbeda dengan diameter ideal. Kalau diameter ideal ini diameter sampel yang titik tengahnya itu sudah tepat mengandung 50% margin sheet. Cuman quenchingnya itu dengan sangat ideal dengan 100% efektivitasnya lah itu. Nah, nanti dari Grossman test ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa diameter dari material yang kita punya itu cuman dari permukaan ke intinya tuh cuman beberapa doang yang bisa berubah menjadi markon sheet. Itulah yang kita akan cari tahu melalui Grossman test ini. Nih bisa dilihat yang paling kanan ini ya, itu 50 markon sheet itu cuman bisa dicapai di permukaan ke sekitar berapa ini ya? Sekitar 15 lah, 15 mm. Nah, dari inti ke yang kecil itu dia nggak produksi. Itulah yang kita sebut sebagai diameter kritisnya. Nah, kalau diameter ideal tuh ya semuanya markon sheet dan itu quenchingnya secara ideal. Tapi kalau ada yang bingung bisa langsung potong aja ya terus tanya. Nah, dari hasil grafiknya dari Gemini dulu pertama-tama itu kita akan tahu dari salah satu ujung ke ujung yang lainnya. Nih, kalau di sini di data silinder remaja ini kan holder nih yang sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri kan yang titik di mana dia kena air dengan kuencannya. Nah, makanya titik pertama yang kena air secara logikanya itu dia akan memiliki kekerasan yang lebih tinggi karena dia akan membentuk magnesit terlebih dahulu dibandingkan dengan sisi-sisi atau dibandingkan dengan jarak-jarak yang lebih jauh. Makanya grafik antara hardness dengan distance from quench ends atau titik di mana salah satu ujung yang kena air itu akan semakin menurun gitu. Nah, sedangkan kalau Grossman testing threshold ya tadi kita bisa nemuin titik diameter kritisnya. Jadi kapan atau berapa diameter yang paling untuk membentuk magnesit dari suatu baja. Ya itu intinya gini, intinya kalau Gemini testing result itu berdasarkan jarak dari salah satu ujung ke ujung yang lain. Kalau Grossman ini dia diameter penuhnya gitu. Bukan jarak panjang lagi tapi jarak ke diameter. Nah, dari Grossman testing result ini itu nanti akan sangat berbeda dengan hubungan antara tiga grafik ini ya, severity index atau hard values, lalu ada real values, lalu ada diameter kritis values. Nah, severity index ini mungkin kalau yang nggak ingat, severity index itu dia konstanta pendinginan dari suatu quench-an atau dari suatu media pendingin. Ya. Nah, lalu jadi sebenarnya gue membawa ini biar kalian tuh nggak ngapalin gitu kan, biar kalian paham dengan konsepnya. Nah, konsep yang udah dijelasin sama Audrey tadi kan ada CCT atau TTT ya. Dia kan bisa berubah dengan kita menambahkan elemen lain atau beberapa elemen lain gitu. Sehingga si nose atau hidung dari CCT diagram itu bisa bergeser. Nah, hardenability juga sama konsepnya kayak gitu.
Kalau misalkan kita menambahkan suatu elemen atau menambahkan suatu pengaruh seperti di sini contohnya grain size ukuran butir, maka dia akan bisa menggeser TTT atau CCT diagramnya. Nah, ketika TTT atau CCT diagram itu bergeser, ya sudah jelas bahwa baja itu lebih mudah untuk membentuk partnership. Gitu. Ini ya contoh-contoh grafiknya. Kalau persentase karbon naik, ya hardenability dari suatu baja tersebut naik. Ini contohnya ini 8660, dia 0,6% karbon. Tentu saja hardness-nya atau hardenability-nya itu lebih bagus lah dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Nah, yang ini juga dari grain size ya. Kalau grain size-nya itu semakin besar, maka hardenability-nya semakin naik, ditandai dengan diameter idealnya yang semakin tinggi. Nah, ini juga sama, presentasi yellowing elemen, dia akan menggeser TP atau CCT, lebih mudah membentuk partnership, dengan hardenability-nya lebih naik. Nah, ini langsung ke latihan soal. Ini gue ambil dari Pawayoji. Jadi ya seharusnya kalau Pawayoji ini biasanya sih sama Bu Mir beda. Cuman kalau dipelajarin ya nggak apa-apa gitu untuk memperkaya ilmu kalian. Cuma kalau Pawayoji biasanya apa yang dia kasih di latihan soal ya itu yang keluar di ujian gitu. Nah, ini ya soalnya ya. Jadi ada suatu engineer dia ingin mengevaluasi gear atau produk dia yang material itu IC 340 dengan komposisi sebagai berikut saja. Nah, komponen yang engineer ini miliki diperlukan 65 mm. Terus dia akan di-quenching dengan oli setelah dioptimisasi di 450 derajat Celcius. Nah, terus ada data lagi STM grain size-nya itu yang nomor 6, IC 6. Terus grain severity untuk coilnya itu 0,25 dan ideal critical diameter dari karbonnya itu 0,25 inci. Nah, tugas kalian ya equation ya untuk setiap Gemini equation. Gemini equation ini yang di pojok kanan atas. Jadi beberapa equation itu tergantung dari pengaruh si 20-nya itu. Nah, 20-nya itu dia akan dilambangkan dengan S atau Gemini distance-nya. Gitu. Nah, terus pertanyaan kedua itu kalian harus membandingkan dan mempresentasikan dari hasilnya formula keberapa yang menghasilkan hardness tertinggi dan juga formula yang mana itu yang sesuai dengan IC 4340 ini dan kenapa harus bisa sesuai. Ya udah kita tinggal hitung aja. Kita diketahuinya yang perlu kita ketahui ya posisinya aja. Lalu severity untuk kolinya ideal untuk menggunakan ASTM grade size di Gemini equation ini. Yaudah tinggal kita hitung aja berdasarkan ketiga equationnya. Ini gue ambil dari salah satu anak Pak Wiwaji ya, yang menurutku udah bener. Jadi ya inilah hasilnya. Jadi equation dari Gemini test itu ada tiga. Yang pertama itu general steel. Terus yang kedua itu ada hardening and tempering steel. Dan yang ketiga itu ada case hardening steel. Nah, beda-bedanya di mana? Ya beda-bedanya dari equationnya. Kalau general steel itu equationnya dia tidak dipengaruhi oleh beberapa elemen gitu. Padahal elemen alloynya ada banyak. Nah, berbeda dengan hardening and tempering steel. Kalau hardening and tempering steel ini dia biasanya digunakan untuk Gemini test pada baja paduan atau baja high strength. Nah, makanya elemen-elemen dari paduan itu akan menjadi pengaruh untuk nilai Gemininya. Udah, tinggal kita masukin aja nih dari equation-equationnya ini. CR-nya berapa? Kita masukin. Tadi kan CR-nya kalau dari General Steel, CR-nya itu kan nilainya berapa nih? 0,8. Udah masukin 20 kali 0,8. Terus ini berapa? Ya pokoknya kalian substitusi doang hingga akhirnya
ketemu nih beberapa nilai HRC dari setiap Gemini tesnya. Nah, lalu bisa kita simpulkan kan dari sini bahwa formula yang memberikan nilai kekerasan terbesar adalah hardening and tempering steel. Tuh. Nah, kenapa bisa hardening and tempering steel ini menjadi formula yang paling tinggi dan yang paling cocok untuk 4340? Ya karena formula hardening steel pada Gemini test itu digunakan untuk baja paduan, terutama baja yang high strength. Nah, di soal aja udah digunain IC 4340 kan. Itu salah satu merek dagang dari ASTM ya, dari baja paduan. Ya, makanya high strength itu atau hardening and tempering formula itu sangat cocok untuk digunakan di 4340. Nah, oh ya tadi gue belum jelasin yang case hardening ya. Kalau Gemini tes formula yang case hardening itu dikhususkan untuk material yang permukaannya keras, tapi intinya tetap ulet gitu. Jadi permukaannya itu martensit, tapi core-nya itu perlit atau enggak ferrit, perlit dan ferrit gitu. Nah kalau general steel ya dia ya seperti gue jelasin tadi itu menghiraukan adanya elemen paduan. Nah ini kalau soal tentang Grossman ini lumayan tricky ya. Ini gue ngambil soal dari latihan soal jadi di latihan soal Bu Mirna ini juga biasanya dikeluarin lagi nih pada saat kalian ujian nanti. Cuman biasanya seinget gue tuh kalau kalian esai di Bu Mirna kalian bebas pilih nomor kan. Nah kalau keluar soal Bruce Mentes ini saran dari gue lebih mending kalian ngambil ini karena ini lumayan bisa terjawab lah dengan cepat dan mudah. Nah kita pahami dulu soalnya ya. Nah, pada baja perkakas, pilih salah satu material di bawah dengan ukuran butir ASTM 6 akan dijadikan dice dengan fase martensit seluruhnya dari bagian permukaan hingga bagian intinya. Berarti dia nggak mau case hardening nih, dia maunya semuanya itu martensit dari core hingga sampai surface. Nah, dice memiliki ketebalan maksimum titik-titik inch atau Anda bisa tentukan sendiri ketebalan maksimumnya sampai ke inti. Nah, apakah baja yang saudara tentukan tersebut sesuai untuk digunakan dan memenuhi persyaratan dice tersebut? Jika digunakan media celup yang Anda tentukan sendiri dari tabel di bawah ini, akan singkat jawaban saudara. Nah, coba kemarin yang yang gue lihat dari soal latihan itu gak ada tulisan tabelnya gitu, nggak ada jabaran severity index-nya. Jadi gue ngambil dari Pak Wahyu aja. Cuman ini kalian pahami dulu yang dari Grossman ya. Jadi di Grossman itu sama sebenarnya kayak Gemini, dia akan dipengaruhi oleh elemen paduan jika si bajanya itu memiliki elemen paduan. Makanya elemen paduan itu akan mempengaruhi multiplying faktornya atau yang di grafik paling kanan ini. Nah, lantas bagaimana cara menjawab soal ini? Langsung aja kita ke jawabannya berarti. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Materialnya IC 4140. Kita lihat ya. Kita lihat 4140. Ini 0,42. Karbonnya silikonnya 0,3. Mangannya berapa? CR-nya 1,1. Molybdenumnya bla bla bla. Nah, ini kan disuruh pilih salah satu ya. Nih, pilih salah satu material di bawah. Nah, ini gue milihnya yang 4140. Kalau kalian mau coba yang lain ya boleh. Nanti kasih tahu aja buat kalian ke gue. Nanti bakal gue koreksi. Cuma untuk contoh soal yang ini gue pilihnya yang 4140. Nah, ini ya 4140. Nah, kuencan yang gue pilih itu air tanpa agitator. Jadi cuma gue cemplungin doang. Nah, diameter yang gue asumsikan sebagai maksimal itu 2 inch dari soal yang tadi. Nah, pertama yang harus kalian lakukan untuk menjawab soal ini itu kalian diameter ideal kritis dari karbonnya menurut ASTM Green Size yang udah dikasih tahu di soal. ASTM Green Size kan dan kita lihat bahwa persentase karbonnya adalah 0,42% gitu. Ya udah kita tinggal tarik dari bawah 0,42 ke Green Size nomor 6.
Didapatkanlah bahwa diameter ideal kritis karbon itu sebesar 0,24 inch. Nah, setelah kalian menemukan diameter ideal kritis karbon, kalian bisa tentukan multiplying factors dari elemen-elemen yang ada di paduan IC 4140. Nah, paduan-paduan yang bisa dijadikan multiplying factors itu ada mangan, silikon, kromium, dan molybdenum. Ya udah tinggal kita tarik nih masing-masing. Misalkan mangan dia berapa persentasenya? 0,9. Kita tariklah eh, grafiknya 0,9 di sini kan ya. Kita tarik ke atas. 0,9 yang ini nih, sorry sorry, yang sebelah kanan. Nah, ini jebakan ya, maksudnya perlu kalian perhatikan dengan detail gitu. Kenapa gue ngambil yang sebelah kanan? Karena di sini itu merupakan extension atau merupakan terusan dari mangan yang sebelah kiri sini. Karena kalian ngambil yang ini. Nah, 0,9 tadi kan mangannya 0,9 ya udah kita tarik dari sini 0,9. Nah, ini tariknya jangan ke kiri ya. Kalau pakai extension line, kalian tariknya ke kanan. Tariknya ke kanan, didapatkanlah. Gue asumsikan ini 4,07 lah, dekat di situ. Ya, gue tulis aja 4, silikon berapa? 0,3%. Ini berarti di sini kita tarik, dapatkanlah 1,17. Untuk kromiumnya, persentasenya 1,1. Di sini kita tarik ke atas. Nah, memotong garis kromium, kita tarik ke kiri, didapatkan 3,04. Begitupun dengan molybdenum, tadi presentasi 0,2, kita tarik sampai ketemu garis molybdenum yang oranye, terus kita tarik ke kiri itu 1,5. Nah, setelah kalian tentukan multiplying factorsnya, ya kalian tinggal masukin ke kalkulasi diameter ideal dari equation yang di atas ini nih, yang besar ini nih tulisannya. Nah, setelah kalian masukkan, tadi kan diameter ideal dari karbon STM 6 yang ukuran butirnya itu kan 0,24. Ya kalian masukin sini 0,24 ya. Terus multiplying faktornya 0,07. Kalian masukin dan multiplying faktor silikon masukin nikel. Cuma kan ini di nikelnya nggak ada ya di 4140. Jadi kalian bisa hiraukan aja. Lalu kromium masukin, molybdenum masukin. Didapatkanlah bahwa diameter ideal dari dice si IC 4140 itu 5,211 inch. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita kan baru dapat diameter idealnya, kita belum menganalisis. Lalu selanjutnya kita analisis kesesuaiannya. Nah, karena tadi gua asumsikan bahwa kuencan kita adalah air, maka severity factorsnya atau hanya adalah satu ya. Ini gue merahin. Karena kita kan pakai air tidak di agitator gitu, tidak di agitasi. Makanya severity indexnya atau Boltzmann quenching intensity faktornya itu adalah satu. Nah, ya sudah, ketika kita udah tahu diameter idealnya berapa, terus severity indexnya berapa atau value-nya berapa, tinggal kita tentukan berapa diameter kritis dari dice yang kita miliki. Tadi kan kita udah dapat diameter idealnya 5,211 inch. Nih dari sini. Itu tinggal kita tarik aja ke severity index yang satu gitu, ke high value yang satu. Garis high value yang satu itu yang ini nih, yang ke 5 ya. Kita tarik sampai memotong sumbu kelima. Nah, ketika udah memotong, kita tarik ke sumbu yang sebelah kiri untuk menentukan diameter kritisnya. Didapatkan 4,2. Nah, karena tadi diameter base yang gua asumsikan adalah 2,5 inch, ini kok 2,4 ini salah tulis ya, 2,5 inch. Nah, sedangkan diameter kritis Grossman-nya adalah 4,2 inch, berarti kan diameter aktual atau diameter dice yang kita miliki itu lebih kecil dibandingkan diameter kritis Grossman. Nah, sehingga dice yang terbentuk itu merupakan fase Martensi seluruhnya dari bagian permukaan hingga ke bagian intinya. Diameter kritis Grossman-nya lebih besar dibandingkan diameter dice yang kita miliki gitu. Nah, nyampe sini ada yang mau tanya atau bingung atau gue kecepatan? Atau udah jelas? Rek mau nanya boleh nggak? Boleh, boleh dong. Oke, jadi
ini mungkin mau tolong jelasin aja. Kalau misalkan si diameter aktualnya itu kan lebih kecil daripada diameter krisisnya. Nah, kalau Ya, misalkan ada nggak kasus di mana sih ternyata dia tuh lebih besar gitu loh? Ada nggak? bisa. Apa nggak mungkin? Suara gue masuk gak? Masuk masuk tadi hilang sore. Ya. Jadi mungkin atau enggaknya ya mungkin. Kayak misalkan kalian asumsikan bahwa diameter desa misalkan 5 ya, 5 inch. Itu kan berarti lebih besar daripada diameter krisis Grossman-nya. Nah, itu berarti di titik tengahnya, di titik core-nya itu nggak sepenuhnya Martensheet. Sedangkan soalnya kan maunya soal dari soal ini kan maunya seluruh bagian dari permukaan hingga intinya kan Martensheet. Berarti dia tidak sesuai dengan eh, dengan asumsi yang kita miliki gitu. Jadi mungkin-mungkin aja. Oke, oke. Berarti kesimpulannya kalau misalnya lebih, dia bagian tengahnya itu nggak seluruhnya Martensite gitu ya? Ya, atau bisa kita sebut case hardening. Oke, oke. Aman-aman. Thank you, Bram. Aman B, aman B. Ada lagi yang mau tanya? Aku mau nanya, Bang. Boleh, Kan Faza. kalau kata Bu Mirna itu diameter kritis kan 50% martensite-nya di intinya ya. Ya, betul. Nah, terus kalau misalkan nih diameter kritisnya tadi kan dapat 4,2, sedangkan diameter garis Mm, kita tuh 2,5 tadi lah. Nah, ya, itu kan bedanya agak jauh ya. Jadi bisa dipastiin kalau dengan ketebalan segini tuh kita dapat 100% full martensite. Nah, tapi kayak kalau misalkan bedanya kayak sedikit gitu, kayak misalkan diameter dice kita tuh cuma 4 inch, terus kritisnya 4,2. Itu kira-kira kita bisa pastiin nggak ya kalau misalkan intinya tuh udah 100% martensite gitu? Ya cara mastiin nah, gimana? karena ini dia bilang fase martensit seluruhnya itu di bagian permukaan hingga bagian inti. Jadi untuk bisa kita jawab ya berdasarkan analisis, ya dia nggak sepenuhnya martensit gitu di bagian intinya. Itu aja sih kalau bedanya dikit. Oh, berarti bisa dibilang nggak memenuhi ya jadinya. Iya, cuma kalau susah 4 inch, berarti kan masih di bawah diameter krisis Grossman ya. Iya. Itu masih 100% martensit berarti. Oh, yang penting berarti kalau beda sedikit itu juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Udah memenuhi 100% martensit lah. Kecuali sama itu 4,2 inch. Oh, oke oke. Thank you, Bang. Aman. Lagi yang mau nanya? Mau nanya dong, Bang. Lanjut. Ini berarti kan kita ketemu nih diameter kritisnya kan 4,2 inch. Berarti itu kalau misalkan di bawah selama di bawah 4,2 itu misalkan 4 gitu, itu berarti full martensite ya, Bang, sesuai soal. Ya, mau diameter kritis maksudnya. Iya, di bawah 4,2 inch itu. Berarti misal terus kita Iya, pakai ya. diameter DS-nya 4 gitu. Nah, itu tetap Iya, 100% martensit kan? iya tetap 100%. Cuman itu kan secara ini ya, secara teorinya ya. Cuma kalau di lapangannya ya, nggak ada ya 100% martensit. Pasti ada return austenit juga. Oke, oke. Tapi misalkan nanti di soal nih dia nyebutin bahwa yang dipengen tuh 50% martensit gitu, terbentuknya 50% martensit. Itu berarti Hmm. tinggal kita kali dua aja 8,4 dari 4,2 inch atau gimana? Oh, enggak. Jadi diameter kritis ini kan 50%. Sebenarnya kita tuh nggak bisa nentuin bukan 50% atau enggaknya dari diameter kritis ini. Jadi ya udah kayak kita asumsikan bahwa dari diameter kritis ini udah memenuhi 50% martensit gitu. Bisa aja 60% itu udah dibilang diameter kritis juga. Pokoknya dia minim itu 50% di core-nya. Gitu.
Oh, oke oke bang. Terus mau nanya lagi bang, buat agitation ini itu nantinya tuh bakal dikasih tahu di soal atau gimana ya bang? Nah itu yang gue lihat dari soal contoh contoh soal kalian, contoh latihan soal kalian yang dari Bu Mirna, kan udah dikasih ya. Itu kalau misalkan besok nggak dikasih, tanya aja berapa Oke oke severity indexnya. oke, makasih bang. Yuk, anyone else? Bang mau mastiin deh Bang, kalau misalnya ini kayaknya case-nya bakalan jarang banget, tapi let's say kita dapetnya sama sama persis antara diameter dice sama diameter krisisnya dia. Itu berarti udah Mm-mm. memenuhi persyaratannya gitu ya Bang. Nih kalau konflik soal kalian bisa tanya dengan pasti ya, kalian tanyain aja gitu ke Bu Mirna. Bu, ini dia maunya sepenuhnya 100% di intinya tuh marksmanship atau tetap sesuai dengan teori Grossman gitu. Kalau sesuai dengan teoritis Grossman, ya berarti 50% marksmanship itu kan udah ada di intinya. Berarti soalnya udah benar. Cuman kayak soalnya kayak gini kasusnya, seluruh bagian intinya tuh harus marksmanship, terus kalian punya diameter aktual sama dengan diameter kritis Grossman, ya berarti itu nggak tepat karena nggak 100% akan di inti dari material kita yang dari base kita gitu. Oke Bang, makasih. Ya. Ya, gue hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dah. Ah, masuklah ke annealing. Ya, ini annealing ini sebenarnya banyak banget bahasanya ya. Tapi gue sepadat mungkin gitu. Jadi kalau memang kalian mau mempelajari secara detail banget, itu kalian bisa baca di presentasi Bu Mirna atau Pak Wiwaji, bahkan di modul praktikum metalografi juga itu udah lengkap. Cuman dari definisinya, si annealing ini dia sama heat treatment juga, sampai suhu austenit juga, tetapi kan itu secara kan udara. Nah, aspek-aspek yang harus ada tanggapi dari annealing itu dari jenis-jenis annealingnya. Jadi jenis-jenis annealing yang udah gue jabarin di sini itu ada ionizing, non-ionizing, full annealing, recrystallization annealing, stress relief annealing ini yang harus kalian pelajari gitu. Nah, cuman secara garis besarnya tujuan dari annealing itu ya dia untuk membuat si baja ini menjadi lebih ductile atau menjadi lebih mudah kita proses dengan machining atau dengan cooling atau dengan perubahan bentuk lainnya gitu. Jadi kalau misalkan material masih keras, ya energi atau shock itu besar healing agar membuat material jadi lebih lunak. Nah, intinya itu doang sih. Nah, sama dari analisis ini kalian harus pelajari titik-titik penting, titik eutektoid, titik hyper eutektoid, dan juga garis-garis penting dari diagram fase F3C. Ada A3, ACM, sama A1. Ini yang harus kalian pelajari. Nah, cuma kalau dari secara ringkasnya, ini dari asistensi tahun lalu, jenis-jenis annealing itu berbeda-beda range temperaturnya. Kalau yang organizing itu biasanya dia lebih tinggi di 1100 sampai 1200 derajat Celcius. Tujuannya untuk menghilangkan segregasi yang terjadi dari hasil casting atau dari hasil mortar. Dan itu dia bisa meningkatkan hot workability sehingga kita bisa melakukan forging gitu. Jadi intinya kita menghilangkan segregasi lah hasil dari castingnya. Nah, kalau normalizing itu di range temperatur 810 sampai 960 itu tujuannya untuk menghilangkan tegangan sisa dan menghapuskan ukuran butir. Kalau full annealing itu dia 753 sampai 920 tujuannya untuk meningkatkan uletan, machinability, tetapi butirnya kasar. Beda sama normalizing. Nah, kenapa beda gitu? Karena full annealing ini dia didinginin di dalam ovennya.
Beda sama normalizing yang di udara. Nah, kalau sterilizing itu range temperatur 650 sampai 680 tujuannya untuk meningkatkan kelunakan ya karena fasa-fasa yang terbentuk itu akan menjadi bulat-bulat dan itu bisa mengurangi kekerasan dari si material. Nah, stress relieving itu 450 sampai 650 jadi dia nggak nyentuh austenite ya, nggak nyentuh garis A1 atau titik eutectoid. Dia tujuannya untuk mengurangi internal stres akibat heat treatment atau enggak akibat dari pemrosesan. Nah, ini gue ambil satu-satu aja yang harus kalian pahami ya. Kalau misalkan kalian mau mempelajari homogenizing, normalizing, funneling, bisa baca PPT-nya lebih dalam. Cuma karena itu kepanjangan dan menurut gue lebih ke ini sih, lebih ke pengetahuan ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Cuman yang penting yang harus kalian pahami di sini adalah recrystallization annealing. Nah, jadi di rekristalisasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama recovery, yang kedua rekristalisasi, dan yang ketiga adalah grain growth atau pertumbuhan butir. Nah, recovery sendiri ini memiliki pengertian bahwa ketika kita melakukan rekristalisasi annealing, itu kita menghilangkan dislokasi yang terjebak di dalam baja tersebut. Sehingga kalau berdasarkan skenario ini, ya, atom-atom ini akan berevolusi mengikuti arah tegangannya gitu. Nah, karena tegangannya ini akan menghasilkan dislokasi juga, dislokasi ketika bertemu dengan dislokasi itu akan saling menghilangkan. Sama kayak macet terus ketemu macet yang lain tapi ada jalannya yang lebih besar gitu. Jadi macetnya hilang. Nah, sama kayak gitu prinsipnya. Cuma kalau kalian lebih jelasnya, itu dia akan terjadi apa? Atom itu berdifusi ke batas butir, lalu dislokasi akan menjadi bergerak ke batas butir, dan di batas butir ini akan terjadi penghilangan tegangan internal karena di batas butir ini kan nggak ada atau terjadinya penumpukan dislokasi ya, yang penumpukan dislokasi ini bisa saling menghilangkan lah. Nah, setelah recovery akan terjadi rekristalisasi. Nah, dari rekristalisasi ini sebelum kita melakukan rekristalisasi annealing, kita harus memiliki stres minimal dulu atau stored energi, energi yang tersimpan. Nah, energi yang tersimpan ini bisa kita dapatkan dari mana? Itu bisa kita dapatkan dari cold working, baik itu forging ataupun itu cold rolling. Itu kan dia akan meningkatkan dislokasi atau stored energi. Nah, energi dari stored energi tersebut itu bisa dijadikan driving force untuk membentuk nukleus baru di batas butir. Nah, cuman pertanyaan gua di sini adalah ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa pembentukan kristal baru itu selalu di batas butir? Kenapa nggak di dalam butirnya gitu? Ada yang tahu? Kalau masih nilai tambah biosi sama butir. Nah, Tuh, ayo guys. Kenapa butir tumbuhnya di batas butir? ya, apa seperti itu? Ada yang tahu guys? Ya, pada nggak tahu nih kayaknya. Ya udahlah, biar nggak kelamaan. Ya intinya nukleus itu dia bisa terbentuk di batas butir ya simpel aja jawabannya karena di batas butir ini nggak ada nggak ada force atau nggak ada energi minimal yang dibutuhkan untuk membentuk nukleus gitu. Dia kan terbebas ya dari orientasi atom. Hanya si nukleus itu bisa eh, terlahir lah di batas butir. Itu dong sih simpel. Nah, terus kalau kalian analisis secara durasinya lama gitu, jangka panjang,
Ya lama-kelamaan dari rekristalisasi si kristal itu akan menjadi tumbuh dan akan menjadi membesar. Nah, kayak gini nih contoh di struktur mikronya. Yang tadinya tuh kristal-kristal kecil nih jadi lebih besar-besar. Nah, ini akibat grain growth gitu. Ini sangat penting ya karena kalau kalian nanti belajar failure analysis atau enggak ya ada pertanyaan tentang Christianization annealing ini biasanya pertanyaan-pertanyaan sama Pak Waji nih yang teori-teori kayak gini nih. Ini harus kalian perdalami lah. Gitu. Nah, aplikasinya apa dari annealing? Ini kalau nggak salah ada pertanyaannya juga nih di soal Bumirna ya. Coba tentukan dua aplikasi dari annealing. Tuh. Ya sebenarnya kan simple aja gitu secara logika. Annealing kan menghilangkan residual stres ya dengan cara banyak ya tadi ya. Ada homogenasi, ada stress relief, ada juga recovery. Ya intinya dia bisa menghilangkan tegangan sisa yang ada di dalam baja. Nah, sehingga dia bisa menghindari adanya inisiasi kegagalan yang nantinya tuh berujung pada uh, fracture. Nah, untuk aplikasi industrinya dia seperti di forging ya. Kalau misalkan kita lihat dari struktur mikrohasil forging, butiran-butirannya itu menjadi coarse dan juga besar gitu. Nah ini tuh nggak bagus karena dia sangat brittle hasil forgingnya. Sehingga ketika kita lakukan normalizing, itu butirannya akan menjadi lebih halus dan lebih tangguh. Nah ini mungkin kalau kalian nanti disuruh gambarin hubungan antara temperatur dengan waktu di annealing, ya ini gambarnya kayak gini aja. Sama kayak diagram CCTTT tadi ya, cuman lebih lebih lambat gitu. Jadi lebih apa bahasanya ya? Lebih tumpul kemiringannya. Nggak lancip kayak kuencing lah, lebih tumpul. Nah itulah pengaplikasiannya ya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin ada yang masih bingung atau ingin tanya. Bang, Kak, maaf. Sebenarnya mau nanya, tapi ini tuh eh, pernah dikasih tugas sama Prof. Mirna, cuma bukan tugas yang disubmit. Jadi itu waktu masih zaman demo dan itu online dan apa ya, kayaknya nggak sempat dibahas atau gue yang ke-skip. Mungkin soalnya udah gue kirim di eh, chat kalau boleh dibahas. Sebenarnya kayak kayaknya kita udah pernah ngerjain, cuma gue nggak tahu jawaban gue bener apa enggak. Jadi boleh tolong dibahas di sini nggak, takutnya soal hitungan ini keluar di UTS-nya Prof. Mirna. Terima kasih. Oh, iya iya. Iya ya. Gue lupa ngasih tahu ke kalian ya. Jadi temperatur TTT sama CCT itu kan bisa berubah ya karena elemen elemen apa tuh? Elemen paduan dan juga nilai karbon kan. Nah, kalau elemen sama nilai karbon itu berubah, itu biasanya garis A1 sama A3-nya tuh berubah gitu. Jadi titik titik austenisasinya yang 723 derajat bisa berubah lebih tinggi atau lebih rendah kalau misalkan elemen paduan. Nah, cuman kayak ini Bila, lu udah nyiapin jawabannya belum? Biar coba gue cek. Ini tuh ada rumusnya ini buat ngitung A1 sama A3 ini. Benar nggak ada rumusnya? Tes tes. Wait nge-lag. Udah nyiapin jawaban, Bang, cuma nggak yakin bener apa enggak. Coba mungkin lu mau share screen? Boleh, bentar gue pindah device.
Selagi nunggu ada yang mau nanya tentang annealing atau penjelasan tadi dikit ada. Ini Bang, nggak bisa share screen kalau belum. Iya ya, nanti udah ya. Kita lanjut dulu ke Bila. Oke. Udah kelihatan belum? Nah, Udah. mm-mm. Ini sih jawabannya cuma kayak titik-titiknya tuh dapet di Kalister kalau nggak salah waktu itu. Cuma nggak tahu ini bener apa enggak. Soalnya waktu itu kayaknya keskip sama Prof. Mirna atau gue yang keskip merhatiin waktu online. Hmm. Ini FV3C nggak sih, Dre? Dari FV3C-nya ya? Bentar. Bentar, guys. Oke, oke. Coba, cuman ini harus harus didiskusin lebih panjang ya. Gue tak mau dulu, gue takut salah. Coba, Bill, tolong di off dulu share screen-nya. Oke. Wait, wait. Oke. Oke, soalnya udah gue keluarin. Kita fokus di soal pertama dulu ya. Ini juga kayaknya sama nih soal pertama sama kedua. Eh, Anda suruh nyari temperatur oksinisasi dari iron carbon alloys ya. Ya kita anggap aja ini baja karbon, karbon baja karbon, tapi kita menghiraukan elemen-elemen yang lain gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang jawaban A 0,2% karbon, itu kalau secara simpel harusnya gini, kalau secara teori juga harusnya kayak gini. 0,2 bisa aja di sini lah ya. Nah, tertarik, terus putus anjing. Nah, itu nggak ada garisnya ya. Itu nggak ya. Nah, sebenarnya bisa kalian tarik gitu doang sih jawabannya dari diagram F3C-nya. Nah, kalau yang B itu apa? 0,76 karbon. Ya, 0,76 karbon. Nah, 0,76 berarti sini ya. Sini lah ya. Bisa aja cuma kayak gini. Cuma nggak lurus. Nah, ini bisa cuma 700. Nah, ini jawaban lu tadi bener nggak, Bil? Coba samain. Halo? Harusnya
Yang itu dia 900-an atau 850 ke atas lah. Nah, kalau yang B itu dia harusnya 700-an. Benar nggak, Bil? Jawaban lu kayak gitu. Yang A tadi berapa, Bang? Yang A tuh pokoknya dia 800 ke atas, 850 sampai 900-an. Eh ya, punya gue 965. 965 itu kejauhan sih. Oh, Karena kalau dia pertanyaan untuk ini ya, untuk air kaldu biasa, yang lo iya, dia tinggal tarik aja ininya, temperatur stabilisasinya berapa. oh. Wah, Oh, berarti cara nyarinya tuh tinggal dilihat diagram terus ditarik garis apa gimana, Bang? Biar cara cepat atau cara idealnya. paling paling masuk akal sih di giniin ya. Soalnya kalau rumus tuh ada rumusnya. Cuman gue lupa apa karbon ekuivalen ya rumusnya. Tapi kalau cuma lihat stabilisasi, ini juga ini harus udah benar gitu. Berarti kalau gini 0,9-nya harusnya nih 0,95 derajat Celcius itu harusnya iya di 810. Oh, nggak nyampe malah, cuma 700. Itu sih cuma nanya temperatur oxidatisasi kan itu. Harusnya jawaban kayak gini bener. Apa betul, Grace? Bener kok, gue barusan sempat searching juga. Pokoknya ntar kan temperatur austenisasi itu dilihat dari yang garis yang pertemuan antara sumbu X sama sumbu Y yang F-frame gambar itu kan yang pertemuan yang hijau sama coklatnya itu. Pokoknya itu adalah batas austenisasi dari tiap komposisi karbonnya. Kalau 0,2 ya udah itu yang paling atas. Terus kalau yang 0,76 itu pokoknya udah sesuai kok sama Efrem. Ya, harusnya juga gini sih. Iya. Oke, good question, Nabila. Ya udah guys, Kak, ada lagi? eh, aku mau nanya, misal nanti di UTS tuh ada soal kayak gini, kan berarti kita ngeplot ya Kak dari diagram fasanya, berarti selama UTS tuh diperbolehkan bawa perinan diagram fasa nggak ya? Sih di soal. Harusnya dari soal udah ada sih diagram fasanya. Kalau emang nggak ada, Mm-mm. boleh boleh aja kalian siap-siapin aja yang diagram fasanya. Tapi harusnya udah disediain sih sama Bu Mirna di soal kertas soalnya. Ah, Kak, makasih Kak. Pasti ada di soal situ. Aman baik. Sudah cukup kah? Karena saya juga besok ada UTS.
Dari gua udah sih Bang. Ya sudah guys, karena waktunya sudah jam 9 juga, kita tutup kali ya Andre ya. Ya boleh. Makasih semuanya. Makasih Oke, Eprem. thank you ya teman-teman. Semoga